Halo, ini adalah 4 posisi menyusui yang mama wajib tahu. Oke, yang pertama adalah posisi cross cradle. Jadi posisi cross cradle itu kita pegang bayi ya posisinya. Cara memegang bayinya menggunakan tangan yang berlawanan dengan sisi payudara yang disusui. Misalnya menyusui dengan payudara kiri, maka yang memegang bayi adalah tangan kanan. Ya, jadi cara memegang bayinya dengan jempol seperti ini, lalu 2 jari seperti ini, kemudian sisa jarinya di bawah, ketiaknya menyangga tubuhnya seperti ini, sehingga bayi lebih gampang diposisikan. Atau seperti ini, ya bisa juga. Oke, saat menyusui kita pastikan, dengan payudara disangga oleh tangan yang satu sisi dengan payudaranya, ya. Oke, kita juga pastikan saat kita menyusui bayi, nah nanti posisinya kan seperti ini. Kita pastikan telinga, pundak, ya bahunya, dan hanya itu satu garis lurus, ya seperti ini. Jadi tidak boleh menyusui itu seperti ini. Ya, ini bayangin kita disuruh menelan, tapi posisi kita seperti ini. Akan lebih susah bila dibandingkan dengan posisi kita lurus seperti ini, satu garis lurus, ya, telinga, bahu, dan pahanya seperti ini, ya. Kemudian cross cradle itu sering digunakan untuk ibu-ibu yang baru belajar perlekatan, ya, dan baru belajar menyusui, ya. Jadi sama-sama baik ibu maupun bayi baru belajar menyusui, ya, itu posisi cross cradle dapat digunakan. Nah, kemudian yang kedua adalah posisi cradle. Jadi setelah cross cradle sudah bisa, bila sudah nyaman, bisa disambung dengan posisi cradle seperti ini. Jadi posisi cradle yang menopang bayi adalah tangan yang sisi yang sama dengan sisi payudara seperti ini, ya. Dan bisa dibantu dengan payudaranya, bisa dibantu perlekatannya oleh tangan yang berlawanan, huruf C di topang payudara seperti ini. Oke, itu posisi cradle yang kedua. Nah, yang ketiga adalah posisi football. Football di mana bayinya itu dipegang seperti ini, yang diselipkan di bawah lengan ibu, kemudian disusui. Misalnya menggunakan payudara kiri sekali lagi, nah seperti ini posisinya, ya. Kalau dari tangkap depan, ya. Nah, ini bisa dibantu oleh bantal menyusui seperti ini, ya. Bayinya diselipkan lalu disusui. Ya, ini berguna untuk ibu-ibu yang pasca lahiran sesar supaya tidak terkena luka operasinya, atau ibu-ibu yang mungkin dengan bayi-bayi yang lebih kecil, ya, atau payudara yang besar seperti itu, ya, bisa disusui seperti ini. Nah, kemudian kita juga dapat menyusui dengan posisi keempat, ya, dimana posisi setengah duduk atau laid back, ya. Jadi kita sangga dengan bantal, ya. Beberapa bantalnya biasanya 2-3, ya. Lalu kita dekap bayinya, ya. Kemudian kita bersandar setengah tiduran, ya, lalu kita bayinya akan menyusu dengan posisi seperti ini. Jadi perut bayi ketemu dengan perut ibu seperti ini, ya. Nah, untuk posisi laid back ini dapat digunakan pada bayi-bayi yang baru lahir, dan pada umumnya ini digunakan di posisi atau fase IMD, inisiasi menyusu dini, segera setelah lahir. Jadi bayinya akan diletakkan di dada ibu, kemudian akan belajar mencari puting ibu seperti itu. Bayinya akan belajar menyusu sendiri, ya, posisinya seperti itu. Kalau dari depan tuh seperti ini, ya, tuh. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.